masaknya paling Ini dia inspirasi tanpa batas. Tabek pun, halo segala kancah-ancah inspirasi tanpa batas. Balik lagi sama Nyak Momon. Wah, seneng bener hati ini bisa mudik lagi ke tanah kelahiran. Di Kampung Kekah, Terbanggi, Lampung Tengah. Cuacanya lagi panas-panas kentang nih seklik. Paling enak emang duduk di bawah pohon beringin sambil nungguin singkong rebus. Tapi yaitu, ada cerita lucu dari tamu kita yang dari Jakarta. Apa, Mun? Beli celana di pasar atas? Waduh, panas-panas begini malah disuruh ke pasar. Mana macet itu di Bandar Jaya, Mun. Nggak mau Nyak capek. Aduh, baru mulai udah kumat ini kupingnya. Dengerin dulu, Lidi. Nyak ini lagi nyeritain tamu kita yang dari Jakarta itu loh. Dia itu nanya soal singkong, bukan soal celana. Sabar ya pemirsa, punya asisten kayak Lidi ini emang harus banyak-banyak istighfar. Oh alah, orang jualan gadar. Siapa yang jualan? Emang ada yang jualan singkong di depan rumah? Ya udah, beli aja 2 kilo buat temen ngopi. Bukan jualan, Lidi. Jadi gini ceritanya sahabat inspirasi. Pas kita lagi jalan di pinggir kebon, si tamu Jakarta ini nanya dengan muka polos bener. Dia nanya, "Bang Momon, itu singkong tumbuhnya di tanah atau di air sih?" Wah, Nyak langsung kepikiran mau ngerjain dia. Nyak jawab aja, "Oh, kalau di Lampung sini, singkong itu tumbuhnya di sawah, barengan sama padi." Hah? Apa? Tumbuhnya di bawah kali? Ya ampun, Mon. Masa singkong tumbuh di dalam kali? Emangnya tuh lele apa belut? Kasihan bener itu singkongnya. Nanti banyak semua kena air. Kamu nih jangan ngaco kalau ngomong. Nanti kualat sama tanah Lampung. Nah, dengerin kan? Si Lidi aja protes, apalagi yang nanya tadi. Terus si orang Jakarta itu makin bingung, dia nanya lagi. "Terus bang, buahnya itu ada di dalam atau di luar?" Wah, Nyak makin semangat ngerjainnya. Nyak bilang, "Ya di luar lah, gantung-gantung kayak buah mangga, biar gampang ngeteknya." Walah, suara luar negeri. Siapa yang mau keluar negeri, Mon? Emang singkong kita mau diekspor ke Amerika? Keren bener ya singkong Terbanggi. Go internasional. Makanya jangan remehin singkong Kampung Kekah. Bukan go internasional, Lid. Maksud saya itu dia nanya posisinya di mana. Pas nyampe di kebun beneran, dia malah bengong di depan pohon singkong. Dia nanya, "Mana buahnya bang? Kok nggak ada yang gantung?" Ya Nyak jawab, "Coba kamu panjat itu pohonnya. Siapa tahu buahnya sembunyi di balik daun." Apa? Mau jadi rebut? Rebutan apa lagi kita ini? Masa singkong 1 biji aja mau direbutin? Ingat umur, Mon. Malu sama tetangga kalau kita ribut cuma gara-gara singkong sebiji. Siapa yang mau ribut, Lidi? Maksudnya itu pohonnya dicabut, pakai tenaga. Nah, si orang Jakarta ini langsung semangat. Dia pegang batangnya, dia tarik sekuat tenaga. Dia malah kecengkang ke belakang karena akarnya nggak mau lepas. Katanya, "Bang, ini tanahnya keras bener atau singkongnya lagi pegangan sama batu?" Oh, beli sepatu baru. Iya bener, Bon. Kalau mau ke kebun itu emang harus pakai sepatu boot biar nak kena duri atau digigit ular. Pinter juga kamu ya tumben-tumbenan mikirin keselamatan. Capek saya, Le, capek. Sahabat inspirasi, akhirnya Nyak turun tangan. Nyak ambilin cangkul, Nyak gali dikit, terus Nyak cabut. Pas keluar singkongnya gede-gede bener. Si orang Jakarta itu kaget. "Loh, kok di dalam tanah bang? Tadi katanya gantung kayak mangga." Nyak cuma bisa bilang, "Itu tadi singkong varietas baru, namanya singkong malu-malu. Jadi dia sembunyi di dalam tanah." Apa? Mau jual permadani? Gak ada yang mau beli permadani siang bolong begini, Mon. Mending kita mengan singkong rebus aja yuk. Laper nih saya dari tadi dengerin kamu ngoceh gak jelas. Ya sudahlah, daripada Nyak makin darah tinggi ngaredin Lidi, mending kita pamit dulu. Hikmahnya ya sahabat Momon, jangan pernah ngeremehin orang daerah. Orang kota mungkin pinter teknologi, tapi kalau soal isi perut dari alam, kita orang Lampung juaranya. Iya nggak, Lid? Iya, jangan lupa beli sabun keras ya. Kebun singkong, Lidi, kebun singkong. Sampai jumpa semuanya. Tabek pun. Aduh, sahabat inspirasi, bener-bener makin kumat ini si Shiliti. Tadi nyebut Lidi aja dia protes. Sekarang kupingnya makin geser jauh bener frekuensinya. Tapi ya sudahlah, kita lanjutin lagi nasib tamu kita dari Jakarta tadi yang mukanya udah merah kayak kepiting rebus gara-gara dengerin Shiliti nyahut. Apa, Mon? Kamu di sana Jakarta? Jangan sombong kamu ya.
Baru punya tamu dari Jakarta aja gaya bener mau pindah ke Monas. Ingat Mon, di sana macet. Mending diterbangi sini. Kita bisa lari-larian di kebun singkong sambil makan tiwul. Bukannya mau pindah ke Jakarta, Siliti. Dengerin dulu. Ini loh, tamu kita tadi masih penasaran. Dia nanya lagi. Mbak Momon, kalau singkongnya udah dicabut, batangnya ini diapain? Apa dibuang ke laut buat jadi pelampung? Nyak jawab, oh jangan, batangnya ini bisa jadi antena TV biar sinyalnya jernih. Walah, tidak biasa saja kucingku. Maksud kamu apa ngeledek kucingnya? Kucingnya itu emang luar biasa, pinter nyari jangkrik di ladang. Jangan macem-macem ya, nanti Nyak suruh kucingnya nyakar ban motor kamu biar bocor. Tepok jidat, siapa yang bahas kucing, Siliti? Ini bahas batang singkong. Terus si orang Jakarta itu beneran percaya, sahabat inspirasi. Dia pegang batangnya, dia angkat tinggi-tinggi ke langit sambil nanya, Bang, ini posisinya harus vertikal atau horizontal biar dapat siaran berita Jakarta? Nyak jawab, harus sambil kayang biar sinyalnya dari satelit langsung turun ke akar. Apa Mon? Tapi takut perkara ya? Waduh Mon, jangan main perkara-perkaraan ya. Nyak ini orang jujur, gak mau urusan sama hakim cuma gara-gara batang singkong. Kita ini hidup rukun aja di kampung kekeh. Jangan bikin laporan polisi yang aneh-aneh. Aduh ampun, takut perkara katanya. Padahal Nyak cuma bilang singkongnya pintar nyamar. Terus ya sahabat inspirasi, si tamu Jakarta ini nanya lagi soal hasil cabutannya tadi. Bang, singkong ini kalau nggak dimasak hari ini, apa dia bisa jalan sendiri balik ke dalam tanah? Nyak jawab, bisa, makanya harus diikat pakai rantai kapal biar nggak kabur pas malam-malam. Oh, mau jadi rebut? Rebutan apa lagi sih Mon? Capek Nyak dengerin kamu mau rebut terus. Mending kita bagi dua aja singkongnya, gak usah pakai otot. Nyak bagian yang gede, kamu bagian akarnya aja, gimana? Adil kan? Nggak ada yang ribut, Siliti. Nyak cuma bilang diikat biar nggak kabur. Terus tamu Jakarta itu makin takjub lihat Siliti. Dia nanya ke Nyak, Bang, itu asistennya emang dari dulu frekuensinya AM atau udah digital? Nyak jawab, dia mah pakai frekuensi gaib. Cuma jin penghuni kebun singkong yang paham omongannya. Hah? Apa? Mau cukur alis pakai parang? Ih, serem benar kamu Mon. Masa asisten cantik imut jelita begini disuruh cukur alis pakai parang nebas rumput? Nanti kalau alisnya hilang sebelah, Nyak jadi kayak tuyul penunggu jembatan terbanggi dong. Tega bener kamu ngerusak masa depannya. Bukan alis, Silipi. Lagi bahas frekuensi. Sahabat inspirasi, akhirnya itu singkong kita bawa pulang ke rumah. Pas di dapur, si tamu Jakarta nanya lagi, Bang, singkong ini kalau udah matang, kulitnya bisa dijadiin masker muka nggak biar glowing? Nyak jawab, bisa, tapi nanti mukamu jadi glowing kayak tanah lempung. Apa Mon? Bau sepatu tukang kayu. Sembarangan kamu ya. Kaki saya ini wangi bunga kenanga tahu. Jangan mentang-mentang saya Siliti, kamu jadi ngeledek bau kakinya ya. Parfum kakinya ini impor dari pasar kaget. Jangan sembarangan kamu. Napas dalam-dalam. Sabar. Singkongnya glowing, Siliti, bukan kaki kamu. Duh, sahabat inspirasi, kayaknya durasi kita udah kepanjangan ini. Sebelumnya beneran pingsan ngadepin Siliti dan si tamu Jakarta. Mending kita udahan dulu segmen kedua ini. Tetap di Inspirasi Tanpa Batas, Momon. Iya Mon, saya tahu. Besok kita beli pesawat telepon ya. Biar kalau kamu manggil saya nggak perlu teriak-teriak sampai urat leher mau putus kayak mau narik truk fuso. Tinanya ini mahal harganya. Kebun singkong, Siliti, kebun singkong. Sampai jumpa di segmen terakhir semuanya. Tabik Bun. Apa? Mau beli sabun keras? Duh, nanti kulitnya lecet-lecet dong. Kamu ini bos yang kejam bener. Dadah semua, jangan lupa subscribe biar Siliti bisa beli kapas telinga yang gede. Aduh, sahabat inspirasi, nya benar-benar mau pingsan di tengah kebun singkong terbanggi ini. Tamu Jakarta kita ini mulai penasaran sama keahlian asistennya yang satu ini. Dia nanya ke Siliti dengan muka serius. Mbak Siliti, kamu ini asisten keren. Tapi kok kayaknya nggak biasa nyebut pohon singkong ya? Apa? Kamu dijekati tidak biasanya? Sembarangan kamu ya. Biarpun Nyak diterbanggi, Nyak ini asisten kelas internasional. Jangan mentang-mentang ada tamu Jakarta, kamu mau buang Nyak ke Monas. Ingat ya, di sana macet. Mending di sini Nyak bisa nyebut singkong sambil salto. Aduh, sabar, Nyak, sabar. Bukan nyuruh kamu ke Jakarta, Siliti. Terus si orang Jakarta ini makin usil. Dia nanya lagi, wah, kalau Mbak Siliti nggak biasa nyebut singkong, berarti biasanya nyabut perkara ya di kampung ini. Wah, Nyak langsung nahan napas. Ini pertanyaan jebakan bener. Oh alah, biasanya ayahnya pun perkara ya. Waduh Mon, jangan bawa-bawa ayah Nyak lah. Ayah Nyak itu pensiunan teladan, nggak pernah nyebut perkara polisi atau pengadilan.
Jangan mentang-mentang kita lagi di ladang, kamu mau bikin gosip ayah Nyak masuk berita kriminal di TV. Tega benar kamu jadi bos. Nyak aduin ke emak Nyak baru tahu rasa kamu. Astagfirullah, Siliti. Maksudnya bukan ayah kamu. Ini tamu nanya kamu tukang cari masalah atau bukan. Sahabat inspirasi, Nyak nyerah deh. Nyak bilang ke orang Jakarta itu, Mas, jangan ditanya lagi. Dia mah bukan nyabut perkara, tapi nyabut nyawa saya pelan-pelan lewat telinganya yang frekuensinya radio rusak itu. Apa? Mau jadi rebut? Rebutan apa lagi sih Momon? Capek Nyak dengerin kamu dari tadi mau ribut terus. Mending kita bagi 2 aja hasil panen ini. Daripada kamu darah tinggi terus ngomel-ngomel kayak knalpot belum motor balap. Nyak gak mau ya ikut-ikutan kalau kamu mau tawuran antar RT gara-gara singkong. Nggak ada yang ribut, Siliti. Nyak cuma mau udahan ini. Si tamu Jakarta akhirnya geleng-geleng kepala sambil pegang perut karena ketawa. Dia bilang, Bang Momon, asisten abang ini benar-benar aset negara. Bisa mengubah pertanyaan simpel jadi drama kolosal. Nyak cuma bisa jawab, itulah kehebatan Siliti Mas. Singkong nyampuk, asistennya bikin Nyak mau masuk rumah sakit jiwa. Apa? Mau cukur alis pakai parang? Kamu ini obsesi bener sama alis Nyak dari tadi. Masa segmen terakhir masih aja mau nebas alis asisten sendiri pakai parang nebas rumput? Nanti kalau alis Nyak hilang sebelah, Nyak jadi kayak tuyul penunggu gerbang tol terbanggi dong. Tega bener kamu ngerusak masa depan Nyak sebagai model daster. Bon Singkong, Siliti. Maksudnya udahan syutingnya. Loh, sahabat inspirasi. Sebelum Nyak beneran kena stroke ringan ngadepin Siliti, mending kita tutup aja episode mudik kali ini. Terima kasih udah setia dengerin ocehan kami dari Kampung Kekah Terbanggi. Ingat, Singkong itu di dalam tanah dan Siliti itu di luar kendali. Iya Mon, saya tahu. Besok kita beli pesawat telepon yang ada kabarnya sepanjang jalan lintas Sumatera ya. Biar suara kamu gak mampir-mampir ke rumah tetangga dulu sebelum nyampe ke kupingnya. Terserah kamu, Ti. Panas kemiling, jualan sepi, tapi di hati ada janji. Lihat senyummu, semangatku. Rehab rumah bata itu mimpiku. Perjuangan dari gang Pancoran, semua untuk masa depan. Semua untuk masa depan.